Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang ketiga, yaitu Tata Negara dan Pemerintahan. Subpokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Jika diibaratkan sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga ada orang tua dan beberapa anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, setiap anak terikat dan tergabung dalam satu keluarga yang sama. Nah, jika kita tarik dalam konteks negara, kalian pasti tahu negara Indonesia terdiri atas berbagai provinsi. Dalam setiap provinsi terdapat beberapa kota dan kabupaten. Nah, bagaimanakah relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah? Bagaimana posisi pemerintahan daerah dalam ketatanegaraan Indonesia? Inilah yang akan kita pelajari bersama. Gelombang reformasi tak bisa dibendung pada tahun 1998. Pasca reformasi yang mengakhiri era Orde Baru, semangat daerah untuk memperoleh haknya demikian menguat. Ada yang menyuarakan untuk mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi bagian. Ada yang menuntut sebagai daerah otonom. Ada juga yang menuntut otonomi khusus. Bahkan ada yang sampai menyuarakan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama kurang lebih 32 tahun masa Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut dimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Merespon tuntutan tersebut, Presiden B.J. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang atau RUU tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki semangat memberikan otonomi kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas tetapi bertanggung jawab. Otonomi daerah juga mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah. Namun demikian, otonomi daerah harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah berbeda dengan negara bagian dalam negara federal. Dalam negara kesatuan, tidak ada negara dalam negara. Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. 1. Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Penyelenggaraan atas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota. 3. Asas tugas pembantuan
dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. 4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami penyesuaian dan direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintahan pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu agama, pertahanan, keamanan, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal nasional. Urusan pemerintahan kongruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan kongruen dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar sebagaimana diterangkan dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ruang lingkup pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Sementara, ruang lingkup non-pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Pembagian urusan pemerintahan kongruen antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah sebagai berikut. 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. 2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. 3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. 5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut. 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. 2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota. 3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. 2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. 3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. 3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. 4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan antar golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Nah, apakah kalian tinggal di wilayah kabupaten atau kota? Baik tinggal di wilayah kabupaten ataupun kota, sebagai warga negara yang baik, kalian mesti mematuhi peraturan-peraturan daerah yang berlaku, misalnya dalam tertib berlalu lintas. Peraturan lalu lintas dibuat dan diterapkan agar terwujud ketertiban dalam berlalu lintas dan terjaga keselamatan pengguna jalan. Karena itu, kalian mesti menunjukkan sikap disiplin dalam mentaati tata tertib berlalu lintas. Beberapa contoh tertib berlalu lintas diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyeberang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross. 2. Tidak menyerobot lampu merah. 3. Tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. 4. Berkendara di jalur jalan yang benar, tidak zigzag dalam berkendara atau bergonta-ganti jalan. 5. Menggunakan helm bagi pengendara motor. 6. Mengenakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil. Dan 7. Tidak menyalip kendaraan dari sebelah kiri jalan. Sikap disiplin kalian dalam mentaati peraturan lalu lintas merupakan bentuk pengamalan ajaran agama. Karena agama mengajarkan pemeluknya agar tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan nyawa. Bahkan, agama juga mengajarkan agar kita menyingkirkan duri dari jalan. Artinya, kita tidak boleh membuang benda sembarangan di tengah jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Misalnya, membuang batu di tengah jalan karena bisa menyebabkan pengendara motor tergelincir dan terjatuh. Demikian pembahasan tentang pemerintahan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga kompetensi kita. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan berikutnya, yaitu pemerintahan daerah istimewa. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berikut ini. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.